Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Walita, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Ambon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada video ini saya akan membahas tugas saya di mata kuliah Manajemen Kelas MI tentang apa pembinaan disiplin, pentingnya pembinaan disiplin dan perilaku anak, serta bagaimana teknik pembinaan dan penerapannya di kelas. Pengertian pembinaan disiplin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin dapat diartikan sebagai 1. Tata tertib di sekolah, kemiliteran dan sebagainya. 2. Ketaatan atau kepatuhan pada peraturan. 3. Bidang studi yang memiliki objek, sistem dan metode tertentu. Disiplin juga dapat diartikan sebagai suatu kesadaran dan kepatuhan seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, atau sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan aturan yang berlaku di suatu lembaga tertentu. Dari beberapa pengertian disiplin tersebut dikenal juga dengan istilah kedisiplinan. Kedisiplinan dapat diartikan sebagai suatu ketaatan pada peraturan yang berlaku. Kedisiplinan peserta didik dapat dilihat dari ketaatan dan kepatuhannya terhadap aturan yang berkaitan dengan jam belajar di sekolah, yang meliputi jam masuk sekolah dan keluar sekolah, kepatuhan siswa dalam berpakaian, kepatuhan siswa dalam mengikuti kegiatan sekolah, dan lain sebagainya. Semua aktivitas siswa dilihat kepatuhannya adalah berkaitan dengan aktivitas pendidikan di sekolah yang juga dikaitkan dengan kehidupan di lingkungan di luar sekolah. Pentingnya pembinaan disiplin dan perilaku anak. Sangatlah penting untuk kita menerapkan kedisiplinan pada anak, karena kedisiplinan dapat membentuk pribadi yang baik buat anak. Jika anak dari kecil sudah dididik dengan kedisiplinan, pasti ketika anak itu tumbuh besar, dia akan terbiasa disiplin dalam keadaan apapun. Kedisiplinan diri merupakan sebuah kebaikan. Anak yang dibiasakan disiplin sejak dini, maka ia memiliki modal untuk menatap masa depan yang cerah. Teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. A. Teknik eksternal kontrol. B. Teknik internal kontrol atau inner control. C. Teknik kooperatif kontrol. Teknik eksternal kontrol merupakan suatu teknik yang mana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Peserta didik di dalam kelas senantiasa terus diawasi dan dikontrol agar tidak terbawa dalam kegiatan destruktif dan tidak produktif. Menurut teknik ini, peserta didik di dalam kelas harus terus-menerus disiplinkan dan jika perlu ditakuti dengan hukuman dan hadiah. Hukuman diberikan kepada peserta didik yang tidak disiplin di dalam kelas, sedangkan hadiah diberikan kepada peserta didik yang disiplin di dalam kelas. Teknik internal kontrol atau inner control. Teknik internal kontrol merupakan kebalikan dari teknik eksternal kontrol. Teknik internal kontrol mengusahakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas. Dalam teknik ini peserta didik sadar ia akan puas diri serta berusaha mendisiplinkan diri sendiri. Jika teknik ini dikembangkan dengan baik, akan mempunyai kekuatan yang lebih hebat dibandingkan teknik eksternal kontrol. Teknik kooperatif kontrol. Dalam teknik kooperatif kontrol ini, antara guru sebagai manajer kelas dengan peserta didik harus saling bekerja sama dalam menegakkan disiplin dalam kelas. Guru dan peserta didik lazimnya membuat semacam kontrak perjanjian yang berisi aturan-aturan kedisiplinan yang harus ditaati bersama. Sanksi-sanksi atas indisipliner ketidakdisiplinan juga dibuat serta ditaati bersama. Kontrak perjanjian ini sangatlah penting karena dengan cara demikian guru dan peserta didik dapat bekerja sama dengan baik. Kerjasama tersebut akan membuat peserta didik dihargai. Penerapan disiplin kelas. Guru mencontohkan perilaku yang tertib kepada peserta didiknya sebelum mendisiplinkan peserta didiknya. Sebaiknya seorang diri terlebih dahulu. Guru harus menunjukkan berbagai perilaku yang tertib, baik di kelas, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Dari perilaku tersebut diharapkan guru dapat menjadi model bagi peserta didiknya dalam melaksanakan perilaku disiplin.
Selanjutnya, guru memisahkan peserta didik dari seseorang peserta didik dengan sengaja berperilaku buruk hanya untuk membuat jengkel gurunya. Dan nada juga disebabkan ini mendapatkan perhatian dari gurunya. Perilaku yang buruk tersebut dapat disebabkan kekurangan kedewasaannya, ketidaksabarannya, frustasi, tidak terpenuhi. Saat menghadapi peserta didik yang berperilaku demikian, guru harus dapat memisahkan peserta didik dari perilakunya. Artinya, yang tidak disukai guru adalah perilaku peserta didik yang buruk, bukan peserta didik itu sendiri.